Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan bersama-sama bersatu hati, pikiran kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Terpujilah namamu ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami sungguh berterima kasih di minggu pagi ini, di dalam perayaan Paskah kami, mengingat kebangkitan-Mu, kami bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sertai dan pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat memahami dengan benar-benar apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, sehingga kami bisa melakukan dalam kehidupan kami, hingga kehidupan kami menghasilkan buah sesuai apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai kita berdoa. Haleluya. Amin. Nah, di minggu pagi ini, tanggal 12 April 2020, tepat pada perayaan Paskah, tepat pada kebangkitan Yesus, kita akan belajar bersama-sama di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-34. Judul khotbahnya adalah keyakinan kepada kebangkitan Yesus. Latar belakang dari surat Paulus ini yang kepada jemaat Korintus yang pertama ialah dia ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jemaat Korintus dan juga ingin menyelesaikan konflik yang terjadi dalam jemaat Korintus. Nah, kalau kita membaca di pasal-pasal yang pertama, di sana ada perpecahan mengenai beberapa golongan tentang kekristenan, ada yang golongan Paulus, golongan Apolos, Petrus, dan juga ada yang menyatakan golongan Kristus. Ada beberapa macam golongan yang itu menjadi perpecahan. Tetapi di dalam bagian yang pasal yang ke-15 ini adalah bagian di mana Paulus ingin menanamkan kembali inti iman kekristenan yang hakiki yang menjadi masalah dalam jemaat Korintus, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Nah, di dalam ayat 1 sampai yang ke-11 Paulus sudah menjelaskan secara historis tentang kebangkitan Yesus. Lalu pada ayat yang ke-12 sampai dengan 34 ini merupakan sebuah pesan yang ingin Paulus nyatakan bagaimana menyikapi kebangkitan Yesus. Nah, pesan yang tersirat yang ingin Rasul Paulus berikan adalah yang pertama, yaitu apakah masih ada keraguan terhadap kebangkitan Yesus? Di ayat yang ke-16 dan ke-17, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, kondisi jemaat Korintus yang majemuk dan memiliki latar belakang rohani dan intelektual yang berbeda-beda, maka masing-masing memiliki gagasan dan ide-ide yang berlainan dalam kekristenan. Sewaktu Paulus datang, mereka dapat bersatu sebagai jemaat yang baru. Keanekaragaman mereka dapat bersatu ketika Paulus ada di tengah-tengah mereka. Nah, dan ketika ia pergi, orang-orang Kristen baru ini mulai merenungkan bagi diri mereka sendiri implikasi-implikasi kekristenan dan iman Kristen yang mereka miliki. Hingga pada akhirnya mereka mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Itulah yang mendasari apa yang menjadi perbedaan golongan-golongan kekristenan di dalam jemaat Korintus. Ini saya kutip dari bukunya John Rain dengan judul Memahami Perjanjian Baru. Nah, jadi muncul banyak pemahaman akan aliran-aliran dan ada juga pemahaman yang muncul tentang ketidakpercayaan kepada kebangkitan orang-orang mati. Di ayat yang ke-12 Paulus menanyakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi Paulus memberikan Injil kepada jemaat Korintus bahwa Injil yang disampaikan adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus, tetapi bagaimana di antara jemaat itu kok bisa ada yang mempertanyakan? Tidak ada bahwa ada yang menyatakan bahwa kebangkitan orang mati itu tidak ada. Lalu bagaimana? Ini menjadi sesuatu polemik, makanya mereka menanyakan kepada Paulus.
Nah, ketidakpercayaan inilah yang kemudian disinggung oleh Paulus. Jika jemaat Korintus tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya kepada kebangkitan orang mati, maka Yesus Kristus tidak dibangkitkan. Padahal, kembali saya tekankan, Injil yang disampaikan oleh Paulus adalah mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi, sungguh sangat berlawanan sekali bagaimana ajaran itu ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan kembali. Apakah kita masih meragukan tentang kebangkitan Yesus? Paulus jauh menekankan lagi bahwa jika kebangkitan Yesus itu tidak ada di dalam ayat 12 sampai dengan yang ke-19, jika kebangkitan Yesus itu tidak ada, maka iman kita jadi sia-sia. Kembali ayat 16 dan 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Berarti apa yang menjadi iman kita, apa yang menjadi keyakinan kita sebagai orang percaya adalah sesuatu yang sia-sia jika Kristus tidak dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan kembali. Apakah kita sungguh-sungguh meyakini seperti Paulus yang berjuang, yang bahkan hidup matinya diserahkan kepada Tuhan? Diserahkan kepada Tuhan dengan dasar keyakinan bahwa kebangkitan Yesus itu ada. Itu yang luar biasa yang perlu kita renungkan lagi. Kebangkitan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan jika memang kebangkitan itu Yesus itu tidak ada, Paulus menyindir bahwa jika kebangkitan Yesus tidak ada, mereka itu dianggap bahwa Paulus dan orang-orang yang menyampaikan Injil adalah orang-orang penipu. Ya. Seandainya Allah tidak membangkitkan, dalam ayat yang ke 13, 14, 15, seandainya Allah tidak membangkitkan Yesus, tapi kita ini, Paulus ini menyabarkan Injil bahwa Yesus dibangkitkan, berarti Paulus adalah orang-orang yang menipu tentang Allah. Allah tidak membangkitkan Yesus, kenapa Paulus menceritakan kebangkitan Yesus? Itu Paulus ingin menyindir seandainya hal itu terjadi. Nah, bahkan seandainya itu terjadi, bahkan ditekankan kalau itu pikiranmu seperti itu, ya, maka yang ada adalah kita ini masih hidup dalam dosa. Tetapi ditegaskan di ayat ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita juga pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami jemaat Korintus ini? Bahwa kita terkadang memikirkan dan memakai pikiran kita sendiri tanpa tuntunan Roh Kudus dan kemudian menanyakan, benarkah ada kebangkitan di antara orang mati? Apa kita masih menyisakan sedikit ruang keraguan terhadap karya keselamatan Yesus dengan adanya kematian dan kebangkitannya? Jika masih ada, maka berhentilah menggunakan pikiran kita sendiri, tetapi mari kita yakin sepenuhnya dan beriman sepenuhnya tentang kebangkitan Yesus. Dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk benar-benar memahaminya secara baik. Bapak Ibu Saudara pasti pernah mendengar bagaimana proses atau membaca dalam kitab bagaimana seorang Abraham dipanggil oleh Allah dan dipanggil untuk menuju tanah yang sudah Allah tentukan. Dia belum pernah sedikit pun, bahkan dikasih gambaran fotonya tidak ada. Zaman Abraham belum ada foto. Kalau ada mungkin Tuhan mengemailkan Abraham dan kemudian melihat, oke, saya berangkat ke sana Tuhan. Tidak. Tuhan hanya menanyakan, pergilah tempat mana aku akan menunjukkan. Dan Abraham mau. Itu bentuk daripada iman, ya. Hingga pada akhirnya dikatakan sebagai bapak orang beriman. Jadi itu yang dimaksudkan dari supaya kita meyakini penuh juga seharusnya seperti Abraham, bahwa kebangkitan itu ya ada walaupun kita tidak pernah melihatnya. Kita mempercayai bahwa mereka yang bersaksi adalah mereka yang sungguh-sungguh, bahkan
Kita percaya mereka yang bersaksi kepada kita tentang Injil, mereka juga menghidupinya dari kehidupan mereka. Luar biasa yang perlu kita teladani. Saya yakin Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita renungkan kembali. Ya. Jadi, mari kita berlomba-lomba sama seperti Abraham, beriman penuh terhadap kebangkitan Tuhan. Yakin. Jangan ada lagi ruang. Jangan sampai kita mendapat sindiran seperti ini. Tidak mempercayai apa yang menjadi inti Injil itu sendiri, yaitu kebangkitan Yesus. Percayalah kepada kebangkitan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan ada lagi keraguan dalam hati kita, tetapi mari kita tunjukkan keyakinan kita terhadap kebangkitan Yesus. Yakin dengan penuh bahwa iman kepada Yesus tidak akan membawa pada hal yang sia-sia. Kita perlu renungkan kembali kebangkitan yang saat ini kita peringati. Apakah kebangkitan yang sudah sungguh-sungguh kita hidupi juga, kita saksikan juga, kita berikan kesaksian kepada orang tentang kebangkitan Yesus. Itu yang perlu kita renungkan. Yang kedua, percaya kepada kebangkitan Yesus adalah dasar iman kita. Paulus memberikan pernyataan pada ayat ke-20 untuk menjawab apa yang menjadi kegelisahan jemaat Korintus tentang kebangkitan. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi kebangkitan itu jelas nyata dan terjadi. Paulus juga memberikan sebuah gambaran bahwa maut atau kematian datang oleh seorang manusia, yaitu bernama Adam, tetapi kebangkitan dan hidup juga ada bagi kita oleh seorang manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Dia yang menjadi pertama dibangkitkan, dan kita akan menjadi orang-orang yang percaya adalah pribadi-pribadi yang akan dibangkitkan juga sesuai dengan yang dijanjikannya. Itu yang perlu kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Paulus menekankan dari 21 sampai dengan yang ke-23 bagaimana Yesus dibangkitkan oleh Allah. Dia menggambarkan bahwa dulu kita menjadi pribadi yang berdosa karena ada Adam dan Hawa berdosa. Sehingga manusia lahir memiliki natur dosa, memiliki keinginan, ya, syarat keinginan yang kemudian menjadi sebuah perbuatan, menjadi dosa. Tetapi di dalam Kristus Yesus pada akhirnya juga manusia dapat diselamatkan, terbebas daripada hukuman dosa. Oleh karena satu orang kita akan menerima maut atau kematian, tetapi oleh karena seorang juga, yaitu Yesus Kristus, kita menjadi pribadi yang hidup dan bangkit. Jadi percaya pada kebangkitan Yesus adalah dasar iman kita. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ada orang yang tentang kesaksian tentang Injil, pasti mereka akan menekan kepada kematian dan kebangkitannya. Bukan hanya sekedar kehidupan yang aku diberkati Tuhan, aku berdoa dapat mobil, aku berdoa diberikan kesembuhan. Tidak hanya sekedar itu, tetapi ketika kita bersaksi tentang keselamatan, maka kita akan juga menyampaikan bahwa ada kematian dan kebangkitan Yesus yang membawa kepada yang namanya keselamatan dan hidup bagi orang percaya. Maka pasti ada menceritakan tentang kebangkitan Yesus, karena kebangkitan Yesus adalah dasar dari iman kita. Kebangkitannya membawa hidup, kebangkitannya membawa pembebasan dari hukuman dosa. Pada ayat yang 29 sampai 31, Paulus mengatakan bahwa dia sudah banyak melakukan hal-hal untuk pengabaran Injil, hal-hal yang di luar kepada yang namanya hal-hal yang ekstrim, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi Injil, karena didasari, dan segala yang dilakukan Paulus didasari kepada kepercayaannya terhadap kebangkitan Yesus. Ibaratnya sederhana Bapak Ibu Saudara. Gereja Baptis Ramani ini ketika mereka yang sedang membangun gedung, saya rasa sih
bukan orang Indonesia ya, karena dari konstruksi bangunan berbeda sekali. Orang-orang misi mungkin ataupun bule-bule zaman dulu lah. Ketika mereka ingin membangun sebuah gedung, mereka merancang dan kemudian ketika ingin membangun sebuah pondasi, pasti ingin meletakkan sebuah pondasi yang sangat-sangat kuat. Pondasinya sangat-sangat kuat. Mereka memikirkan bagaimana besaran pondasi, seberapa dalam pondasi, seberapa lebar pondasi, seberapa kuat pondasi yang kemudian nanti di atasnya akan dibangun sebuah bangunan yang kuat dan kokoh. Nah, ketika mereka membangun, saya rasa di Masjidil Rahman ini pasti memikirkan itu dengan seksama. Pada akhirnya yang membuat bahkan gedung gereja ini mungkin umurnya lebih daripada 100 tahun. 100 tahun. Karena saya ada bagian dari gereja itu sepertinya tidak di semen, tapi kayak nggak tahu zaman dulu ada pelengkar yang seperti itu. Ada batu besar yang terlepas seperti itu di dalam temboknya. Ya, bagian dari pondasi kalau tidak salah. Nah, seperti itu. Bagaimana mereka merancang sebuah pondasi yang kuat. Begitu juga dasar iman yang kuat telah Yesus bangun dari dalam dirinya sendiri, yaitu dirinya sendiri sebagai pondasi. Untuk menjadi pondasi yang kuat sebagai dasar bangunan kekristenan, dia telah melewati proses yang berat, proses yang hebat, yaitu dengan mati dan bangkit di antara orang mati. Dia harus melewati sesuatu yang berat, Bapak Ibu Saudara. Berat. Dia harus mati dan kemudian dibangkitkan. Bahkan kebangkitannya pun masih ada beberapa di Injil di Injil sinoptik ada bagian di mana para ahli Taurat, orang Farisi itu membuat manipulasi, membuat isu, menyuap penjaga kuburan dengan mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri murid-muridnya. Bahkan kebangkitannya pun masih ada orang yang memanipulasi. Itu yang harus dilewati Yesus sebagai pondasi yang kuat untuk meletakkan dasar iman kita. Maka mari kita bersama-sama merenungkan kembali, mengingat kembali, agar kita mengerti dengan benar. Sebab jika kita tidak meyakini dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kebangkitan Yesus, kita akan seperti dicontohkan oleh Paulus pada ayat 33 sampai dengan yang ke-32 sampai 34. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apa gunanya hal itu bagiku? Jadi Paulus mengatakan bahwa perjuangannya itu tidak didasarkan pada pemikiran-pemikiran manusia saja, tetapi tadi berdasarkan iman kepada kebangkitan Yesus. Kalau hanya berdasarkan pikiran manusia, nggak ada gunanya buat dia. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Nah, kemudian Paulus menekankan kembali tegurannya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Berarti Paulus itu menyindir bagian itu, bahwa ada pribadi-pribadi yang sebenarnya tidak mengenal Allah, pada akhirnya justru tadi memunculkan polemik dengan memiliki pemikiran bahwa tidak ada kebangkitan di antara orang mati. Itu yang dianggap Paulus sebagai pribadi yang tidak mengenal Allah. Dan bahkan kalau terus-menerus membiarkan dia ada di tengah-tengah jemaat, maka yang terjadi adalah perpecahan. Bahkan ada sebuah ayat yang mesti sering kita dengar, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu tadi. Karena menganggap bahwa ada orang yang memiliki paham ketidakpercayaan pada kebangkitan Kristus dan membiarkan dan terus bergaul, pada akhirnya terpengaruh sehingga apa yang sudah dibangun baik ketika Paulus ada itu jadi kembali terpecah. Itu yang perlu kita renungkan. Dasar iman kita adalah karena kebangkitan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memiliki kesungguhan yang nyata
dalam mempercayai kepada kebangkitannya. Kebangkitannya yang membuat iman kita tidak sia-sia, kebangkitannya yang menjadi dasar iman kita, dan kebangkitannya membawa hidup yang kekal bagi kita semua. Itu yang perlu kita renungkan. Bahwa kehidupan kita, kehidupan yang ada di dalam kebangkitan Yesus. Iman kita padanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan kembali. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika memperingati momen Paskah seperti ini, memperingati bagaimana Yesus bangkit buat kita, kemenangan nyata bagi kita, kemenangan terhadap dosa sudah Tuhan Yesus lakukan. Dan kita memperingatinya sehingga itu menjadi luapan ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, saya yakin Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita pun ingin terus menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kita yang taat dan setia, melalui kasih kita yang terus tercurah bagi orang lain, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat dan terang bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman ini Tuhan. Kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami melihat dan mendengar kembali Tuhan, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Korintus untuk mempercayai penuh pada dasar iman kami, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Kami tidak ingin meragukan kembali apa yang menjadi iman kami tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kami mempercayai secara penuh dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan untuk memiliki iman yang penuh. Bahkan ketika kami ada di antara kami yang mencoba menjadi pribadi-pribadi yang meragukan apa yang menjadi iman terhadap Engkau ya Tuhan, ajar kami untuk menegurnya Tuhan. Dan jika orang-orang yang seperti ini berusaha menjadi sesuatu batu sandungan buat kami semua, kami mau berdoa baginya untuk terus boleh diarahkan kepada ajaran yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman yang luar biasa ini. Ajarkan kami untuk terus menjadi pelaku firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memohon doa berkat pada Tuhan dan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang menyertai dan memberkati kita, yang mencukupkan segala kebutuhan kita, yang memenuhi apa yang menjadi pergumulan kita, yang mendengar dan memahami dan memelihara kehidupan kita. Dan terimalah damai sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang rela mati dan bangkit supaya kita memiliki kehidupan yang hidup, kehidupan yang kekal dan keselamatan bagi kehidupan kita. Dan terimalah hikmat daripada Allah Roh Kudus yang membuat kita memiliki pilihan-pilihan yang sesuai pada kerencanaan Tuhan. Kiranya hal semua ini memberkati kita sampai kepada Tuhan datang kedua kalinya. Menyertai Bapak Ibu Saudara selama sepekan ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara ada. Memberkati, menjagai sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati.